Sebelum berdirinya pondok pesantren Mahir Ariyat, ada sebuah pohon beringin yang sangat besar dan dihuni banyak jin. Ketika dibacakan ayat suci Al-Quran pun tidak mempan. Akhirnya dengan selawatnya Mbah Kiai Imam Nawawi, semua jin pada kalah. Subscribe Mbah Joko Channel. Halo Nyarkubers semuanya, selamat datang di Mbah Joko Channel Jalan-Jalan lagi. Kali ini Mbah Joko Channel Jalan-Jalan mau ziarah ke salah satu makam di kota Kediri, yang lebih tepatnya di Ringenagung, Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ada sebuah makam yang sangat keramat di pondok pesantren Mahir Ariyat, yaitu makamnya Raden Sepukuh Waliuat Keraton Solo yang lebih dikenal dengan sebutan Hadratus Syekh Mbah Kiai Imam Nawawi. Sebagai seorang ulama, beliau tidak saja sebagai warasatul anbiya, tetapi juga sebagai Misbahul Ardi atau pelita bumi yang mempunyai wibawa besar dan karismatik. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video Mbah Joko Channel Jalan-Jalan selanjutnya. Dan untuk Nyarkubers semuanya, jangan lupa misal ada rekomendasi makam, silahkan tulis di kolom komentar. Kami tunggu rekomendasi dari kalian. Ini adalah gapura pintu masuk ke pesantren Mahir Ariyat. Banyak peninggalan-peninggalan beliau yang masih terawat sampai sekarang. Di sebelah utara masjid ada gentong untuk tempat air minum para santri dan juga kentongan serta beduk. Di bagian selatan masjid ada juga jam serta sumber air yang dimanfaatkan para santri untuk berwudu. Pada sekitar tahun 1870 Masehi, Hadratus Syekh Imam Nawawi mendirikan sebuah pondok pesantren Salafiyah yang berasaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kemudian bernama Pondok Pesantren Mahir Ariyat. Dalam memberi suri tauladan pada masyarakat, beliau senantiasa mengedepankan sikap dan kepribadian yang luhur dengan berbekal keteguhan hati, niat yang kuat serta tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memulai mewujudkan cita-cita yang luhurnya, mendirikan pondok pesantren dengan membuka lahan di areal alas simpenan yang terkenal dengan keangkerannya. Keadaan alas simpenan yang dipenuhi pohon-pohon besar mengharuskan Hadratus Syekh Imam Nawawi melakukan penebangan hutan. Seiring dengan penebangan itu, seringkali terjadi keanehan-keanehan. Di antaranya banyak pohon yang telah ditebang kemudian dikeringkan namun tidak mempan dibakar. Keanehan lain yang membuat para santri heboh adalah adanya pohon beringin yang agung atau besar sekali. Meski ditebang berulang kali dan batang pohonnya telah putus, akan tetapi sulit untuk ditumbangkan. Dengan adanya peristiwa itu, akhirnya para santri yang ikut andil dalam penebangan alas simpenan bermusyawarah untuk mencari jalan keluarnya. Akhirnya mereka sepakat untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Hadratus Syekh Imam Nawawi. Mendengar hal tersebut, beliau memutuskan untuk meninjau langsung ke tempat kejadian. Terjadinya peristiwa misterius itu tidak membuat hati beliau goyah dalam cita-cita menyiarkan dinul Islam di tengah-tengah masyarakat. Beliau tidak pernah putus asa dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Maka beliau bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon diberi petunjuk. Akhirnya beliau mendapat ilham agar mengamalkan selawat Nabi yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammad wassalim. Biasanya orang membaca selawat Allahumma sholli wassalim ala Muhammad, tapi oleh beliau wassalimnya ditaruh di belakang menjadi Allahumma sholli ala Muhammad wassalim. Setelah mendapatkan ilham tersebut, maka Hadratus Syekh mengajak seluruh santrinya untuk membaca sholawat tersebut bersama-sama.
Atas izin Allah, pohon beringin tersebut akhirnya tumbang seketika, dan untuk mempermudah berkumpulnya para santri dalam melakukan salawat berjamaah, beliau selanjutnya mendirikan sebuah masjid yang akhirnya dikenal dengan Masjid Ringin Agung. Sejak saat itulah sholawat tersebut dikenal di masyarakat dengan sebutan sholawat Ringin Agung. Dengan keistimewaan sholawat tersebut, Hadratus Syekh menganjurkan para santri senantiasa membacanya, dan sebagian masyarakat di kota Kediri menaruh sholawat tersebut di dinding rumah mereka. Demi menjalankan amanat tersebut, maka hingga saat ini sholawat tersebut tetap menjadi permata berharga yang senantiasa dikumandangkan oleh penerus beliau dan juga santri-santrinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenyataan tersebut dapat kita lihat dengan adanya rutinitas santri sekarang setiap pada maghrib malam Jumat yang berjamaah membaca sholawat Ringin Agung di masjid peninggalan Hadratus Syekh Imam Nawawi. Setelah beberapa tahun kemudian, yaitu sesudah tahun 1901 Masehi, setelah pembangunan Masjid Ringin Agung, Hadratus Syekh Imam Nawawi berpulang ke rahmatullah. Di depan Masjid Ringin Agung berdiri kokoh dua pohon sawo yang sangat besar yang melambangkan sandi laskar Diponegoro. Sawu artinya sawu atau rapatkan barisan. Hal ini sesuai dengan pepatah sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamil harokah. Rapatkan barisan karena merapatkan barisan persyaratan bagi suksesnya perjuangan. Sekian dulu perjalanan Mbah Joko channel jalan-jalan. Sampai ketemu next video.